Assalamualaikum guys, ketemu lagi dengan channel Bali MM. Sekarang kita lagi di Jalan 6. Sambil menunggu jomblo selesai berwudu, sebelum kita duduk, sebelum kita baca Fatihah, mari bersama-sama kita merenung dalam hati bagaimana kalau di alam kubur pasti kita akan mengalami seperti beliau. Dalam kubur ada yang kuburnya luas, ada yang kuburnya sempit, ada yang kita terhimpit dalam jejatan tanah, ajar dari Allah. Mari kita renungkan, mudah-mudahan kita bersyukur di hadapan kita selalu yang kubur dan diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dia punya agar terima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga punya kesalahan sudah diampun dan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ada yang ikhlas berujung dan mulai. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad Allahumma shalli wa barik alaihi wa ashabihi wa ajwabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Amma ba'du. Walu rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim. Amma ba'du. Seluruh bapak-bapak, adik-adik, anak-anakku semua yang hadir pada malam hari ini, yang tidak sempat saya tatap namanya satu persatu, namun seluruhannya tidak mengurangi daripada rasa hormat dan ta'zim saya. Puji bersyukur alhamdulillah, kita keseluruhannya masih diberikan sehat walafiat, amin. Diberikan nikmat panjang umur, amin. Diberikan nikmat silaturahmi, amin. Dengan alhamdulillah apa yang kita jalankan sehari-hari dapat bermanfaat, amin. Kemudian juga dengan puji bersyukur kita sekarang ini ada di depan makam almarhum Bapak Haji Mimpin atau Wamisa. Salawat sering salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, hinggalah sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil kiamat nanti kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan pertolongannya. Amin.
Kemudian kita kirimkan suratul Fatihah, membaca ayat-ayat Al-Quran, salawat, zikir, tahlil, tahmid dengan ditutup doa. Karena pahalanya disampaikan kepada Bapak Tuh Haji Mi'in binti In atau Wamisar, juga kepada anak-anaknya yang menjadi almarhum dan almarhumah, yaitu Bapak Haji Ali Yaqub bin Haji Mi'in, Maisah binti Haji Mi'in, Ma'iyah binti Haji Mi'in, Haji Mi'in bin Dul, juga kepada Bapak Iyad bin Ari, kemudian Bapak Ri'i bin Ni'um, juga kepada Bapak Betong bin Damang, dan juga Bapak Nur Hadi bin Usam. Semua kita jamak, mudah-mudahan pahalanya tersampaikan kepada ahli kubur tersebut. Kemudian keberkahannya, kita selaku penganut dan pengikut dari aliran perguruan pencaksilat MS Jalan Mangasinan, dengan harapan kita semua mudah-mudahan kita dapat meneruskan daripada perjuangan orang-orang tua kita terdahulu, dan juga apa yang kita pelajari mudah-mudahan bermanfaat, bisa menolong orang lain, dan juga bukannya buat sombong ya. Kita belajar silat untuk bela diri. Mudah-mudahan kita mengadu di depan almarhum Bapak Tuh Haji Mi'in binti In, ya, beliau dimaafin daripada kesalahannya, dan kita selaku penganut dan pengikut selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salawat sering salam semoga tercurahkan kepada baginda alam Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu saya ala kadar pembuka untuk membaca tawasul, saya serahkan kepada Rudi. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita niatkan hati kita untuk membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, baik itu Fatihah, Qul, Alaq, Anas, Tahlil, Tahmid, Tasbih, dan lain-lain sebagainya. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang akan nanti kita baca diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan pahalanya disampaikan wabil khusus kepada ahli-ahli kubur yang telah disebutkan tadi, dan juga untuk ahli-ahli kubur kita semua yang hadir pada malam hari ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan ahli-ahli kubur tersebut dimaafkan kesalahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meringankan siksa kuburnya oleh Allah, dan mudah-mudahan yang kuburnya Allah jadikan rodah min radiyatil jannah. خصوصنا أرواح آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وأجدادنا وجداتنا وإخواننا وأخواتنا وعماتنا وعماتنا ولقرباتنا وحبيبائنا وجميع حق علينا وجميع دعانا ثم إلى أرواحي خصوصا إلى روحي في هذا المقام، خصوصا في هذا المقام ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منكم والأموات في المشارق والمغربها في برها وبرها، غفر الله لنا ولكم شرعوا لله لكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Mudah-mudahan apa yang kita bacakan tadi, kita kirim hadiah tadi, semua mudah-mudahan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sampaikan kepada almarhum Bapak Dr. Haji bin Kiin. Amin. Dan keberkahannya mudah-mudahan kita selaku pengikut perguruan pencak MS dan Pengasinan yang kini telah kita laksanakan setiap latihan. Mudah-mudahan apa yang kita latih, apa yang kita pelajari semua mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Silakan ada yang mau jalan lagi, kita bangun gantian. Belah kanan, belah kanan. Menyangkut juga nih, Pak. Kalau setahu saya buat pendiri perguruan pencaksilat MS Jalan 6 Pengasinan di saat zamannya Wak Misar atau nama asli Bapak Haji Min bin Kiin, memang terserang saya belum nggak tahu bahwa tahun berapa, cuman mengatasnamakan perguruan pencaksilat MS Jalan 6 Pengasinan itu selama dipegang keorganisasian. Dalam arti organisasi itu supaya menyatukan keseluruhannya daripada perguruan pencaksilat MS Jalan 6 Pengasinan, baik pengasinan maupun pemulang, pokoknya se-Jabodetabek itu diadakan organisasi pada tahun 1980-an lah. Cuman entah 81, entah 2 itu saya agak lupa. Ya, namun tahun 1980 apa 182 apa 183 gitu. Itu dipimpin oleh guru besar kita Bapak Haji Ali Yakub, putra dari Bapak Haji Min bin Kiin atau putra dari Wak Misar. Itu untuk keorganisasian. Kemudian waktu demi waktu Allah bersifat lain, bahwa guru besar MS Jalan 6 Pengasinan ini Bapak Haji Ali Yakub dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sehingga pengasinan sikap vakum, dalam arti bukan vakum berhenti ya, artinya mengalami duka karena ditinggal guru besar kita. Kemudian setahun, 2 tahun pengasinan masih sepi, sehingga banyak orang bertanya, Bang Udin, di pengasinan latihan silatnya malam apa dan hari apa? Saya belum berani jawab karena memang lagi duka, Masih vakum ya? masih vakum. Nah kemudian lama-lama karena sering kali orang bertanya, Bang Udin latihan silat di pengasinan malam apa? Karena memang ini pusat, kita nggak jawab, malu. Akhirnya saya cetuskan malam Sabtu. Oh gitu. Nah, malam itu saya belum dirin silat tuh, belum adakan pelatihan maksudnya. Sekali malam Sabtu ketemu malam Sabtu, akhirnya saya rapat kepada anak. Bagaimana? Saya bilang kalau mau capek tanpa ada pamrih, ikhlas demi mempertahankan seni budaya. Kata anak, apaan Pak? Kita adakan latihan pencaksilat di tempat kita. Kata anak, siap. Ya kalau mau siap, ayo kita duduk bareng, kita latihan bareng. Bukan dalam arti kita guru, bukan dalam arti kita pelatih, kita adalah latihan bareng. Oh gitu. Itu tahun 1987. Maaf 1900 berapa?
1997. Berarti udah lama juga berdirinya perguruan ini. Alhamdulillah. Lama Sekarang juga masih ya. tetap berjalan ya. Dari mulai anak latihan 3 orang sampai meningkat 7 orang sampai 12 orang. Kemudian alhamdulillah waktu demi waktu bertambah sehingga bisa mencapai puluhan anak yang pada berlatih. Ya, sehingga sampai sekarang tercetuslah nama Citra Yuda ini, semakin banyak yang hadir, semakin banyak yang berlatih. Yang penting dalam pelatihan itu banyak orang bertanya, kenapa masuk silat itu syaratnya apa, daftarnya bagaimana itu. Kemudian bertanya untuk iuran per bulannya berapa. Saya jawab bahwa kalau masuk silat ini tidak ada daftar untuk DMS Jalanan Pengasinan. Namun di sini pakainya ritual adalah persyaratan. Mereka bertanya, syaratnya apa? Saya jawab, syarat untuk masuk silat adalah salah satunya ayam jago, kain merah, kain putih, pisau, kembang, kemudian diterima dengan guru, diurut, itu baru mutlak menjadi anak murid dan boleh berlatih. Itu syarat utama tuh Bang ya? Syarat utama. Nah kalau untuk muridnya sendiri nih sampai detik ini ada berapa nih Pak? Kalau yang belajar sini dari awal kita masuk pelatihan di sini ya kurang lebih sekitar 150-an. 150 orang nih yang aktif sekarang nih Ya ya? kalau yang aktif sekarang kurang lebih 110. 110 ya? Alhamdulillah masih eksis, masih semangat. Nah kalau untuk berdirinya pertama gubuk ini kapan nih? Maksudnya panggung ini? Kalau panggung ini mah belum lama. Oh, belum lama. Belum lama. Tadinya di pinggir jalan kita bikin saung. Pada tahun 2002 itu adakan saung di pinggir jalan karena memang semakin lama semakin rame. Akhirnya saya pindahkan kemari. Alhamdulillah sekarang jadi luas tempatnya juga enak dipandangnya. Itu pada tahun 2018. 2018 ya. Iya. 2018. Nah untuk nambah semangat anggota ya di sini yang belajar di sini ya, untuk istilahnya kita bikinin saung seperti ini. Ya tujuannya yang pertama biar anak-anak belajarnya semangat, Betul. punya wadah, artinya ada tempat. Di lapangan juga selalu kita pakai matras dengan tujuan anak-anak latihan biar nyaman. Kemudian juga kalau memang ya kita ada acara ya kita bikin saung seperti ini ya seperti panggung lah ya. Seperti panggung, kalau kita ada acara jadi nggak pakai kita sewa panggung lagi. Betul. Cukup di sini. Nah selama ini Bapak Udin, kalau saya perhatiin kan banyak tuh yang namanya palang pintu. Nah dari MS Jalan 6 ini ada nggak ngirimin untuk palang pintu nih, grup kita nih? Sebetulnya banyak. Oh banyak. Kita kan sudah main palang pintu itu bukan hanya di Pengasinan aja, dari kawasan kota Depok sampai ke Jakarta juga memang sering. Ya di Pondok Labu, di Kebayoran, dan masih banyak yang udah pernah kita jalanin. Nah biasanya kan palang pintu itu mainnya golok tuh Pak. Iya. Ada nggak amit-amit sih gitu yang cedera kena golok atau kondisi lagi latihan gitu? Sepengalaman saya dan anak-anak saya nggak pernah sih. Alhamdulillah ya masih nggak pernah ada yang kena golok. Karena kan memang dari pelatihan juga ya. Kemudian anak-anak pun kalau memang mau pakai golok, pakai stainless yang tumpul, memang anak-anak nggak mau. Oh, harus benar-benar tajam tuh. Harus benar-benar yang asli, yang tajam. Dalam arti bukannya pamer, kan diperlihatkan gerak-gerik kecelian dia. Memang kalau dia nggak celi atau nggak lincah, ya pasti kena itu. Betul. Karena memang beliau udah terlatih, alhamdulillah sampai sekarang masih
mulus, nggak ada kendala untuk digolok. Intinya kita mau main golok setajam apapun, yang penting rajin latihan ya Pak ya. Rajin latihan dengan keyakinan, rajin belajar, apa perintah guru selalu patuh. Betul. Memang kalau nggak patuh suka ngeyel ya mungkin barangkali ya. Benar. Ya nggak mulus. Iya. Nah, murid Babak nih, sepengetahuan Babak sekarang tuh maksud udah menyebar kemana aja nih? Kalau sebetulnya kalau menyebar mah belum, baru segerintil lah dibilang. Ya anak-anak saya yang di Pemulang Timur, di situ ada. Alamatnya Jalan Akasia. Oh, Akasia. Pemulang Timur. Dengan Bang apa Pak di situ Pak? Nah di situ saya punya anak namanya Bang Ridom. Bang Ridom. Nah, Ridom. Ya, teman-teman bagi wilayah Pamulang ya, kalau misal mau belajar boleh di Bang Ridom ataupun langsung mari Pak ya. Di situ terbentuklah sanggar. Oh, sanggar di situ. Di situ namanya Sanggar Rawang. Oh, Sanggar Rawang. Kalau dia memang udah Babak izinkan untuk membuka ya. Udah diizinkan. Udah dapat izin. Ya, untuk pelatihan di Sanggar Rawang. Seandainya dari Ciputat, dari Pemulang mau belajar silat ke Penghasinan jauh, di Rawang ada. Sama di sini. Dengan gerakan, dengan cara semuanya sama. Tidak dibedain. Nah, Bang Ridom ini dapat ijazah dari Babak nih, dapat izin ya dari Babak. Berapa lama dia belajar Pak di sini, Pak? Kalau untuk pembelajaran sebetulnya di waktu itu dia belajar Dulu video kita meliput perguruan silat MSC Jalan 6. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. See you in the next video. Bye. Tapi ntar kasih ya. Hah? Pasti jelek itu mah. Sirik banget. Ada buahnya.